Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, bertemu lagi dengan Kak Mukhlis di channel Gematika. Gemar matematika? Matematika hebat. Adik-adik semuanya, dalam kesempatan yang baik ini kita akan belajar tentang cara menentukan nilai limit fungsi aljabar di titik tak berhingga. Baik, kita langsung masuk pada materinya. Limit fungsi aljabar fx mendekati tak berhingga ditulis limit fx untuk x mendekati tak hingga. Jadi untuk limit fungsi tak hingga di sini dituliskan seperti ini ya. Cara membacanya limit fx untuk x mendekati tak hingga. Nah, limit tak hingga ini secara garis besar ada dua bentuk ya. Bentuk yang pertama adalah limit fx per gx untuk x mendekati tak hingga. Nah, ini bentuk yang pertama, yaitu berbentuk pembagian fx per gx atau pecahan. Kemudian bentuk yang kedua adalah limit fx dikurangi gx untuk x mendekati tak hingga. Bentuk yang kedua ini berupa pengurangan fx dikurangi gx. Nah, kemudian bagaimana cara penyelesaiannya? Kedua bentuk ini mempunyai penyelesaian yang berbeda. Yang pertama, bentuk limit fx per gx untuk x mendekati tak hingga. Cara menyelesaikannya yaitu ada dua cara. Yang pertama dengan menggunakan substitusi langsung. Jadi kita langsung mensubstitusikan nilai tak hingga ini ke variabel x di fungsi fx sama gx ya. Namun ketika nanti hasil dari substitusi tersebut adalah tak hingga per tak hingga yang merupakan bentuk tak tentu, maka kita harus menggunakan cara yang kedua, yaitu membagi pembilang dan penyebut dengan x pangkat tertinggi. Nah, ini adalah cara untuk menyelesaikannya bentuk pertama ya. Kemudian bentuk yang kedua, cara penyelesaiannya yang pertama di sini sama, yaitu substitusi langsung ya. Nilai tak hingga ini kita substitusikan ke variabel x dari fungsi fx dan gx ini. Namun jika hasilnya itu berupa tak hingga dikurangi tak hingga yang merupakan bentuk tak tentu, maka harus menggunakan cara yang kedua, yaitu mengalihkan sekawan, yaitu kebalikan dari tanda pengurangan ini, yaitu penjumlahan. Baik, untuk lebih jelasnya kita masuk pada contoh soal. Tentukan nilai limit tak hingga dari limit berikut. Yang nomor 1, limit 6x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat ditambah x per 3x pangkat 3 ditambah 5x untuk x mendekati tak hingga. Soal nomor 1 ini bentuknya merupakan bentuk ke-1 ya, pembagian atau berbentuk pecahan. Maka kita coba untuk cara yang pertama, yaitu substitusi dulu. Kita substitusikan nilai dari x mendekati tak hingga ini ke fungsi ini ya. X-nya kita ganti dengan tak hingga semuanya. Nah, kita tulis ulang di sini. Kemudian kita ganti atau substitusikan x-nya itu tak hingga. 6x pangkat 3 jadinya 6 kali tak hingga pangkat 3 ditambah 4x kuadrat menjadi 4 kali tak hingga kuadrat ditambah x-nya tak hingga per 3x pangkat 3 3 kali tak hingga pangkat 3 ditambah 5x, ini x-nya ganti tak hingga, berarti 5 kali tak hingga. Nah, 6 kali tak hingga pangkat 3 hasilnya adalah tak hingga ditambah 4 kali tak hingga kuadrat hasilnya juga tak hingga ditambah tak hingga, kemudian ini kalau dijumlahkan semua hasilnya juga tak
hingga. Berarti atas ini adalah tak hingga. Yang bawah juga demikian, 3 kali tak hingga pangkat 3 hasilnya adalah tak hingga. Ditambah 5 tak hingga, 5 kali tak hingga hasilnya juga tak hingga. Jadi tak hingga tambah tak hingga hasilnya juga tak hingga. Maka hasil akhirnya tak hingga per tak hingga. Dan ini merupakan bentuk tak tentu. Maka harus menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan membagi pembilang dan penyebut dengan X pangkat tertinggi. Arti dari X pangkat tertinggi adalah dilihat dari soal ini, fungsi ini. Mana X yang pangkatnya paling tinggi? Di sini ada X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1. Di sini X pangkat 3, di sini X pangkat 1. Maka terlihat bahwa pangkat tertinggi X adalah X pangkat 3. Maka kita bagi yang pembilang ini semuanya dengan X pangkat 3. Begitu juga dengan yang penyebut kita bagi dengan X pangkat 3. Nah, seperti ini. Kita tulis ulang ya. Kemudian kita semuanya kita bagi dengan X pangkat 3. 6X pangkat 3 bagi X pangkat 3 ya, ditambah 4X kuadrat bagi X pangkat 3 ditambah X per X pangkat 3. Ini juga gitu, 3X pangkat 3 per X pangkat 3 ditambah 5X per X pangkat 3. 6X pangkat 3 per X pangkat 3 ini sama disederhanakan jadinya 6. Kita tuliskan, nah 6 ya, ditambah X kuadrat, ini X pangkat 3 kita sederhanakan ya, ini 2, habis ini dikurang 2 tinggal 1, berarti X saja. X pangkat 1 dicoret atau disederhanakan, ini dicoret 1 tinggal X kuadrat, ini 1 ya. Kemudian yang bawah juga demikian, 3X pangkat 3 ya per X pangkat 3 disederhanakan tinggal 3. 5X per X pangkat 3 disederhanakan jadi 5 per X kuadrat. Nah, ketika sudah sampai sini kita akan coba substitusikan ya, X mendekati tak hingga ke sini. Jadi X-nya ini kita ganti dengan tak hingga semua. Nah, seperti ini ya. Karena sudah disubstitusikan maka limitnya tidak ditulis lagi. 6 ditambah 4 per tak hingga, ini X ya, ditambah 1 per tak hingga kuadrat, per 3 ditambah 5 tak hingga per tak hingga kuadrat ya. Perlu diingat bahwa berapapun bilangannya, kalau dibagi dengan tak hingga hasilnya adalah 0 ya. Berarti di sini 4 per tak hingga 0, 1 per tak hingga kuadrat itu tak hingga, maka hasilnya 0 juga. Ini 5 per tak hingga kuadrat juga 0. Kita tuliskan 6 ditambah 0 ditambah 0, 6 ya, per 3 tambah 0, 3 ya. Berarti hasilnya 6 per 3 itu berapa? Sama dengan 2. Maka inilah hasil akhir dari limit tak hingga ini ya. Nah, perlu ada diketahui, ada catatan tertentu untuk mengerjakan soal limit seperti ini ya, yang bentuk pecahan atau bentuk pembagian ini, ada cara cepatnya. Perhatikan catatan ini. Nah, misalkan ada limit ya, AX pangkat M ditambah BX pangkat M kurangi 1 ditambah CX M kurangi 2 ditambah titik-titik dan seterusnya per 4X pangkat N ditambah QX pangkat N kurangi 1 ditambah RX pangkat N dikurangi 2 ditambah titik-titik dan seterusnya sama dengan L. L di sini adalah nilai limit dari ini, hasil akhirnya. Perhatikan bentuk ini adalah bentuk yang pertama, sama dengan bentuk ini ya. M dan N itu adalah pangkat, masing-masing pangkat dari pembilang dan penyebut dari variabel X-nya ya. Jika pangkatnya ini ya, M itu kurang dari N, maka nilai limitnya otomatis langsung 0 ya. Apabila ada soal, kalau pangkat pembilang ini X-nya kurang dari pangkat dari penyebutnya, yaitu M dikurangi M kurang dari N, maka nilai limitnya langsung sama dengan 0 ya. Jadi yang A. Kemudian yang B sekarang. Jika M sama dengan N, maka L sama dengan A per P. Nah, yang poin B ini,
Sama kasusnya dengan soal yang telah kita kerjakan. Perhatikan di sini, M sama dengan N. Berarti pangkat tertinggi dari pembilang itu M sama dengan pangkat tertinggi dari penyebut N. Nah, di sini kan sama ya, pangkatnya 3, ini juga 3. Berarti ini termasuk pada poin yang B ini. Maka cara pengerjakannya yaitu dengan membagi koefisiennya langsung. Jadi yang koefisien dari X pangkat tertingginya, pembilang sama penyebutnya A, di sini A per P. Nah, berarti 6 per 3. Nah, itu langsung saja. Berarti langsung ketika ada soal seperti ini, untuk cara cepatnya langsung menggunakan catatan ini, ya, trik ini, yaitu langsung dioperasikan atau dibagi 6 per 3. Langsung ke sini nih. 6 per 3 sama dengan 2. Tergantung dari soalnya ya. Kalau soalnya diperintahkan untuk memakai cara ini, ya gunakan cara ini ya. Untuk trik cepatnya langsung 6 per 3. 6 per 3 sama dengan 2. Nah, kemudian yang ke C. Jika M lebih dari N, maka nilai limitnya yaitu tak hingga. Nah, ini ada 3 catatan ya. Bisa diaplikasikan ketika ada soal untuk ngecek jawabannya benar apa belum. Baik, kita masuk pada contoh soal yang kedua. Limit akar 3x kuadrat dikurangi 2x ditambah 1 dikurangi akar x kuadrat dikurangi x ditambah 1 untuk x mendekati tak hingga. Nah, bentuk yang kedua ini, soal yang kedua ini masuk pada bentuk yang kedua, yaitu pengurangan fungsi fx dikurangi gx ya. Jadi fx dikurangi gx. Maka kita gunakan cara yang pertama, yaitu substitusi dulu. Kita substitusikan nilai tak hingga ini ke variabel x ini ya. Nah, kita tuliskan di sini, kita tulis ulang ya. Kemudian kita substitusikan x kuadrat kita ganti dengan tak hingga kuadrat. 2x kita ganti dengan x-nya tak hingga. Kemudian x kuadrat kita ganti tak hingga kuadrat dikurangi x, x-nya kita ganti tak hingga. Kemudian 3 kali tak hingga kuadrat hasilnya tak hingga. Ya. Dikurangi dengan 2 kali tak hingga juga tak hingga juga ditambah 1. Ya. Kemudian dikurangi akar dari tak hingga kuadrat dikurangi tak hingga. Ya. Hasilnya juga tak hingga ditambah 1 juga tak hingga. Maka hasil dari keduanya ini tak hingga dikurangi tak hingga. Maka bentuk ini adalah bentuk tak tentu. Maka kita harus menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan mengalihkan sekawan. Kita tuliskan, kita tulis ulang ini ya. Nah, kalikan dengan sekawan. Cara mengalihkannya yaitu ini kan pembilang ya kan, ini kan per 1. Maka pembilangnya kita kalikan dengan sekawannya, penyebutnya juga kita kalikan dengan sekawan. Sekawan itu sama, identik dengan ini, cuman hanya beda di tandanya. Kalau ini pengurangan maka penjumlahan. Kalau ini penjumlahan maka ini pengurangan. Sama ya. Nah, kita tulis seperti ini. Perhatikan. Ya. Kenapa kok yang bawah juga? Agar tidak mengubah bentuk ini. Karena ini kan sama nih, atas sama bawah sama. Kalau dibagi hasilnya satu, berarti sama. Nah, kemudian kita kalikan ya. Ini, bentuk ini kita kalikan dengan ini. Masih ingat rumus A kurangi B dalam kurung ya. Dalam kurung A dikurangi B dikali dalam kurung A ditambah B. Ini kan sama ya. Ini kita misalkan ini adalah A, kemudian ini juga A, ini B, ini B. Bedanya cuma kurangi ini tambah. Maka hasilnya adalah A kuadrat dikurangi dengan B kuadrat. Artinya ini kuadrat dikurangi dengan B kuadrat. Ini kuadrat ya. Bentuk ini akar 3x kuadrat dikurangi 2x ditambah 1 kuadrat. Artinya hasilnya berarti kan
ini bentuk ini 3 akar 3x kuadrat dikurangi 2x tambah 1 dikali dengan akar 3x kuadrat dikurangi 2x ditambah 1, maka hasilnya dirinya sendiri yang di bawah tanda akar ini. Begitu juga dengan ini. B kuadrat artinya akar x kuadrat dikurangi x ditambah 1 dikalikan dengan akar x kuadrat dikurangi x ditambah 1. Ya. Maka hasilnya juga dirinya sendiri yang di dalam tanda akar ini. Ya. Maka kita peroleh seperti ini. 3x kuadrat dikurangi 2x ditambah 1 dikurangi x kuadrat dikurangi x plus 1. Tahu ya? Itu cara pakai rumus perkalian ya. Kalau ingin satu per satu ya kalikan ini. Ini bentuk ini kalikan dengan itu ya. Kemudian bentuk ini lagi kalikan dengan ini. Selanjutnya ini kalikan itu, kemudian akar x kuadrat min x plus 1 kalikan dengan yang ini ya. 1 per 1. Maka nanti hasilnya akan sama, ketemunya ini. Kita pakai rumus A kurangi B dalam kurung dikali A ditambah B. Masih ingat ya? Maka hasilnya adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat. Seperti ini hasilnya ya. Yang bawah tetap, karena di sini kan per 1. 1 kali ini tetap ya. Nah, setelah itu kita buka kurungnya ya. Ini karena tanda pengurangan nanti akan berpengaruh pada yang belakang ini semua. Nah, jadi seperti ini. 3x kuadrat dikurangi 2x ditambah 1 dikurangi x kuadrat tambah x kurangi 1. Ini positif ketemu pengurangan, hasilnya ini adalah negatif ya. Ini negatif jadinya positif. Ini negatif, ini positif jadinya negatif. Yang sama kita operasikan. 3x kuadrat dikurangi x kuadrat ketemunya berapa? 2x kuadrat ya. Kemudian min 2x ditambah x hasilnya min x ya. 1 dikurangi 1 habis, berarti tinggal ini aja. Yang bawah tetap. Nah, setelah itu kita bagi dengan pangkat tertinggi kalau bentuknya sudah seperti ini. Karena sudah berbentuk pecahan. Pangkat tertingginya berapa? Di sini. Yang bawah ini jangan lupa ya, di sini itu akar. Akar itu beda dengan yang di luar akar. Kalau di sini x kuadrat, kalau dikeluarkan jadinya x ya. Kalau ini asli x pangkat 2, maka pangkat tertingginya yaitu x pangkat 2. Semuanya kita bagi dengan x pangkat 2. Seperti contoh yang pertama tadi. 2x kuadrat per x kuadrat dikurangi x per x kuadrat ya. Semuanya kita bagi. Nah, kenapa di sini kok x pangkat 4? Ya, karena ini di bawah tanda akar. Kalau pangkat tertingginya di luar itu adalah x kuadrat, kita bagi dengan x kuadrat, maka ketika x kuadrat ini dimasukkan ke dalam tanda akar atau di bawah tanda akar, maka menjadi x pangkat 4, 2 kali lipatnya ya. Karena akar x pangkat 4 yaitu x kuadrat ini. Ya, jadi beda. Kalau di luar itu x kuadrat, kalau di dalam tanda akar x pangkat 4. Bagaimana kalau ini x pangkat 3? Maka di dalam akar x pangkat 6 dikalikan 2 ya. Baik. Kemudian kita sederhanakan dari bentuk ini. 2x kuadrat per x kuadrat ya, sama ya, maka bisa dicoret atau disederhanakan ketemunya 2 ya. X per x kuadrat dicoret ketemunya ini x bagi x1, ini bagi x ya, ini. Nah, setelah itu ini juga gitu, 3x kuadrat dicoret 2 tinggal 2 ya. X coret 1 tinggal 3, kemudian ini tetap ya. Kemudian ini coret 2 ininya jadi x kuadrat, kemudian x per x pangkat 4 coret 1 tinggal 3, kemudian ini tetap. Nah, setelah seperti ini kita akan substitusikan nilai dari x mendekati tak hingga. Kita ganti ini. X-nya kita ganti dengan tak hingga semua ya. Nah, seperti ini hasilnya. Kita substitusikan limit x mendekati tak hingga sudah tidak ditulis lagi. Maka 2 dikurangi 1 per tak hingga. X-nya ganti tak hingga ya.
X kuadrat ganti tak hingga kuadrat, X pangkat 3 ganti tak hingga pangkat 3, X pangkat 4 diganti tak hingga pangkat 4, X kuadrat diganti tak hingga kuadrat, X pangkat 3 diganti tak hingga pangkat 3, X pangkat 4 diganti dengan tak hingga pangkat 4. Masih ingat? Berapapun bilangannya, kalau dibagi dengan tak hingga, maka hasilnya adalah 0 ya. Kita tuliskan seperti ini. Nah, 1 per tak hingga 0, berarti 2 dikurangi 0 ya. Yang bawah ini juga 0, 0, 0, 0, 0, 0 ya. 0 kurangi 0 tambah 0. Maka hasilnya 2 kurangi 0, 2. Ini semuanya 0, ditambah 0, maka hasilnya juga 0. Berarti 2 per 0. Berapa 2 per 0 itu? Yaitu tak hingga. Nah, di sini ya, tak hingga. Maka nilai limit dari ini ya, limit akar 3x kuadrat dikurangi 2x ditambah 1 dikurangi akar x kuadrat dikurangi x ditambah 1 untuk x mendekati tak hingga, hasilnya adalah tak hingga ya. Nah, inilah hasil akhirnya. Kalau kita lihat ya, dari limit ini ketika kita sudah mau membagi ini di sini, ini kan sudah berbentuk pecahan ya. Nah, kalau kita lihat, kita ingat catatan tadi, ini pangkatnya itu kan 2, yang atas 9. Kemudian yang bawah ini, kalau ini dikeluarkan pangkatnya kan 1 ya. Maka yang atas pembilangnya pangkatnya 2, artinya M-nya itu 2. Yang bawah penyebutnya pangkatnya yaitu 1, N-nya 1. Maka bisa dilihat M lebih dari N ya, maka masuk pada yang berapa tadi? Yang bila M lebih dari N, maka hasil akhirnya adalah tak hingga ya. Nah, ini merupakan aplikasi dari trik tadi, catatan ada 3 catatan tadi ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dengan baik ya, dan pastinya semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.